Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Aldani Febian Muharam, kelas reguler A. Saya akan mempresentasikan aplikasi kelola keuangan pribadi yang telah saya buat menggunakan konsep pemrograman berorientasi objek atau OOP dengan bahasa Java. Aplikasi ini dirancang untuk membantu mencatat keuangan pribadi, dan fitur-fitur yang saya gunakan, yang saya buat ini memuat. Yang pertama ada mencatat pemasukan, itu bisa dari berbagai sumber, misalkan gaji maupun uang jajan. Selanjutnya mencatat pengeluaran berdasarkan kategorinya, seperti kategori makan, hiburan, atau transportasi. Dan selanjutnya membuat laporan bulanan tentang keuangan yang terjadi dalam bulan tersebut, dan membuat limit pengeluaran dalam setiap bulannya, seperti batas makan dalam sebulan 2 juta, ataupun untuk hiburan 500.000 dalam sebulan. Langsung saja di sini yang pertama, eh, interface. Interface-nya bernama transaksi operation. Ini berfungsi sebagai cetak biru ya untuk semua operasi transaksi. Interface ini mendefinisikan metode-metode yang harus diimplementasikan oleh kelas transaksi, seperti simpan transaksi, tampilkan detail, dan hitung total. Selanjutnya, abstrak kelas transaksi. Ini menjadi parent class untuk kelas pemasukan dan pengeluaran. Extends transaksi. Kelas ini bersifat abstrak karena tidak bisa diinstansiasi langsung dan memiliki metode abstrak jenis transaksi yang harus di-override oleh child kelasnya. Dan inheritance yang tadi ini pemasukan dan pengeluaran, pewarisan. Saya membuat visibility modifiers private, seperti private-nya ini ID, tanggal, jumlah, agar hanya bisa diakses dalam kelas itu sendiri. Dan protected set jumlah, agar hanya bisa diakses oleh kelas turunannya. Selanjutnya, fokus utamanya saya memilih menggunakan metode overriding ya, sebagai implementasi polymorphism. Ini terjadi ketika child class memberikan implementasi spesifik untuk metode yang sudah ada di parent class. Pertama ada metode hitung total. Di kelas pemasukan ini mengembalikan nilai positif untuk menambahkan saldo ya. Sementara di pengeluaran itu negatif karena mengurangi saldo. Dan ada metode get jenis yang ini untuk menampilkan pemasukan sementara di pengeluaran. Dan ada metode simpan transaksi. Kalau yang di pemasukan ini langsung menyimpan, sedangkan kalau di pengeluaran itu yang ini masuk ke pengecekan limit kategori terlebih dahulu sebelum menyimpan. Ini untuk menunjukkan polymorphism bekerja ya. Satu metode berbeda implementasi tergantung objek yang memanggilnya. Hmm.
Selanjutnya ada Class File Manager. Ini untuk menyimpan histori transaksi. Saya menggunakan file manager dengan singleton pattern. Ini untuk memastikan hanya ada satu instance yang file manager di seluruh aplikasi, sehingga semua transaksinya tersimpan di satu tempat yang konsisten. Hmm, pada selanjutnya di kelas kategori ini ada limit spending. Setiap kategori pengeluaran memiliki batas maksimalnya. Seperti yang tadi untuk membataskan pengeluaran makanan, hiburan, ataupun transportasi yang ini. Total batas pengeluaran lah. Selanjutnya saya akan menampilkan ini ya, grafik user interface. Di tampilan awalnya ada yang terlihat jelas ada saldo, display saldo. Ini akan terupdate secara real time, langsung langsung terubah. Di tengah sini ada tabel transaksi yang menampilkan story-story yang kita buat ya. Dan di bawah ini ada 4 tombol untuk menambah pemasukan, menambah pengeluaran, lihat laporan, dan info kategori. Saya akan mencoba menambahkan pemasukan. Misalnya 5 juta. Sumbernya dari gaji. Keterangan gaji Februari. Nah, akan langsung muncul di tampilan dan saldonya akan diupdate secara real time ini. Otomatis bertambah. Selanjutnya ada fitur tambah pengeluaran. Bisa kita tambahkan jumlahnya 250.000. Kategorinya makanan. Keterangannya makan sebulan. Oke. Nah, otomatis saldonya juga akan langsung berkurang dan tampilan pengeluaran akan langsung muncul di halaman. Selanjutnya kita dapat melihat laporan. Di sini adalah laporan keuangan yang terjadi. Ada pemasukan dan pengeluaran. Di sini langsung terkurang ya saldonya. Langsung tertera. Jumlah transaksinya juga langsung ada. Selanjutnya ada fitur info kategori. Nah, dalam info kategori ini terdapat histori yang kita lakukan lah, yang terpakainya. Nah, info kategori ini juga memuat eh, limit per bulan untuk berbagai kategorinya ya. Hiburan limitnya 500.000, makanan 2 juta, dan lain-lainnya. Entah apa yang dibeli limit 1.500.000, transportasi limitnya 1 juta. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Ini. Sebelumnya ini limit yang saya tetapkan di sini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.